Salam dalam sejahtera untuk mahasiswa reguler semester 4 yang memprogramkan mata kuliah hukum acara pidana. Hari ini memulai dengan perkuliahan dengan materi yang pertama atau satuan acara pengajaran yang pertama adalah pendahuluan. Ya, di dalam satuan acara pengajaran tentang pendahuluan ini, materi pertama itu adalah pengertian, ya, pengertian hukum acara pidana. Namun sebelum kita membahas tentang pengertian hukum acara pidana, terlebih dahulu kita mengingat kembali kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, khususnya materi tentang klasifikasi hukum. Ya. Nah, salah satu klasifikasi hukum adalah hukum menurut fungsinya. Ya, hukum menurut fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah hukum material, dan yang kedua adalah hukum formil. Hukum material, ya, hukum material adalah hukum yang memuat perintah atau larangan, hak dan kewajiban atau kekuasaan dan kewenangan disertai sanksi kepada si pelanggar. Ya, sekali lagi, ya, hukum material adalah hukum yang memuat tentang perintah dan larangan, hak dan kewajiban, kekuasaan dan kewenangan disertai sanksi hukum kepada si pelanggar. Kemudian hukum menurut fungsinya yang kedua adalah hukum formil, ya, hukum formil. Apa yang dimaksud dengan hukum formil? Hukum formil adalah hukum yang mengatur dan mengikat, ya, hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan hukum material. Ya, sekali lagi, hukum formil adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan hukum material. Ya. Nah, kalau hukum pada umumnya menurut fungsinya itu dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formil, maka demikian pula halnya dengan hukum pidana. Ya. Hukum pidana menurut fungsinya juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan yang kedua adalah hukum pidana formil. Ya. Hukum pidana material, ya, hukum pidana material adalah ketentuan hukum pidana yang memuat perintah dan larangan disertai ancaman sanksi bagi si pelanggar. Ya, sekali lagi, hukum pidana material adalah ketentuan hukum pidana, ya, yang memuat tentang perintah dan larangan disertai ancaman sanksi bagi si pelanggar. Kemudian hukum pidana formil, ya, hukum pidana formil adalah ketentuan hukum. Ya. Hukum pidana formil adalah ketentuan hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan hukum pidana material. Ya. Jadi sekali lagi, ya, hukum pidana material itu ketentuan hukum pidana yang memuat tentang perintah dan larangan disertai dengan ancaman sanksi bagi si pelanggar. Sedangkan hukum pidana formil adalah ketentuan hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana material. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil? Yang jelas hubungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
yakni hukum pidana material. Ya, hukum pidana material itu memberikan substansi atau materi kepada hukum pidana formil. Ya, hukum pidana material memberikan materi atau substansi kepada hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana formil itu memberikan kekuatan mengikat kepada hukum material. Ya, memberikan kekuatan mengikat kepada hukum material. Ya. Nah, hukum pidana material itu pada dasarnya memuat tentang materi atau unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau delik. Ya. Memuat materi atau unsur-unsur atau mungkin disebut juga elemen-elemen dari suatu tindak pidana atau delik. Ya. Apakah tindak pidana itu berupa kejahatan atau pelanggaran? Ya, itu dimuat di dalam hukum pidana material disertai dengan ancaman pidana bagi si pelanggar. Ya. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang tata cara penegak hukum. Ya. Tata cara penegak hukum melakukan proses hukum kepada pelaku atau pelanggar hukum pidana. Nah, misalnya saya memberikan contoh di dalam hukum pidana material itu, misalnya KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ada 3 buku yang diatur: ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Nah, misalnya salah satu jenis kejahatan itu adalah tindak pidana pencurian yang diatur di dalam pasal 362. Di situ dikatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum mengambil sesuatu barang atau sebagian barang milik orang lain dapat dipidana dengan ancaman pidana paling tinggi 5 tahun. Substansi daripada pasal 362 itu memuat elemen-elemen atau unsur-unsur daripada pencurian. Yang disebut pencurian itu harus menyusul barang siapa, yaitu setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Yang kedua adalah mengambil, artinya memindahkan sesuatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ya, artinya barang itu bukan milik daripada yang mengambil. Ya. Nah, unsur-unsur ini harus terpenuhi, barulah itu disebut dengan tindak pidana pencurian. Tetapi kalau hanya ada pasal 362 tanpa adanya hukum pidana formil, seperti hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian, maka pasal 362 ini tidak berguna. Ya, pasal 362 ini tidak akan memiliki kekuatan mengikat. Tetapi dengan adanya hukum acara pidana memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan pengadilan, maka pasal 362 ini memiliki kekuatan yang mengikat. Inilah bagaimana hubungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ya. Nah, hukum pidana material sebagaimana saya katakan tadi, hukum pidana material itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang tersebar di luar KUH pidana. Ya, misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga di dalamnya termuat tentang hukum pidana material. Undang-undang tentang narkotika, ya, itu juga di dalamnya ada ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana material. Sedangkan hukum pidana formil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain. Ya. Nah, peraturan perundangan di Indonesia, ya, ada yang hanya memuat ketentuan hukum pidana material saja. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Dan juga ada yang hanya memuat tentang hukum pidana formil saja, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun ada peraturan perundangan yang mana substansinya memuat baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Misalnya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, itu memuat, ya, bagaimana
korupsi, unsur-unsur substansi daripada korupsi itu sendiri, kemudian juga memuat tentang bagaimana penegak hukum melakukan tindak pidana, melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ya, nah ini tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kita sudah memahami bahwa hukum pidana dibagi dua, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum acara pidana termasuk di dalam hukum pidana formil. Ya, kalau hukum acara pidana termasuk hukum pidana formil, maka apakah yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu? Nah, kita lihat hukum acara pidana ya adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara mengambil tindakan jika adanya sangkaan terjadinya tindak pidana. Jadi dia mengatur bagaimana cara mengambil tindakan jika adanya sangkaan terjadi tindak pidana, dan mencari kebenaran untuk mengungkap sangkaan tindak pidana itu melalui penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan cara melakukan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Jadi hukum acara pidana itu mengatur dari sejak awal adanya dugaan terjadinya tindak pidana, cara untuk mengungkap kebenaran dengan melakukan penyelidikan, ya, penyidikan, penuntutan sampai kepada putusan pengadilan, dan kemudian pelaku dijatuhi putusan apakah dia bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak bersalah melakukan tindak pidana. Ini semua diatur di dalam hukum acara pidana. Jadi intinya hukum acara pidana itu mengatur tata cara melakukan penegakan hukum, mulai dari bagaimana cara untuk memproses suatu perkara pidana, mulai dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan, bahkan sampai bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan itu. Ini yang dimaksud dengan hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana. Nah, apa sifat hukum acara pidana itu? Ya, nah, hukum acara pidana bagian dari hukum pada umumnya. Karena itu sebelum kita melihat apa sifat hukum acara pidana, kita lihat sifat hukum, ya. Jadi hukum menurut sifatnya, ya, yang awalnya itu hukum menurut fungsinya, hukum material dan hukum formil. Kalau hukum menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif, dan yang kedua adalah hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Ya, sekali lagi, hukum menurut sifatnya dibagi dua, hukum bersifat mengatur atau fakultatif, dan yang kedua adalah hukum yang bersifat memaksa atau bersifat imperatif. Hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif adalah hukum yang dapat disimpangi, ya. Hukum yang dapat disimpangi atau dikesampingkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan para pihak, ya. Jadi yang bersifat hukum yang bersifat mengatur dan fakultatif ini, hukum ini boleh tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian daripada pihak-pihak, ya. Berbeda halnya dengan hukum yang bersifat memaksa atau hukum yang bersifat imperatif, ya. Hukum yang bersifat memaksa atau imperatif adalah hukum yang tidak dapat disimpangi atau dikesampingkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan para pihak, ya. Jadi dalam keadaan apapun hukum yang bersifat memaksa atau imperatif ini tetap harus dilaksanakan. Nah, dari dua sifat hukum ini, maka apa sebenarnya sifat daripada hukum acara pidana? Sifat hukum acara pidana adalah bersifat imperatif atau memaksa, ya. Sifat hukum acara pidana adalah bersifat imperatif atau memaksa. Artinya bahwa
terjadi atau tidaknya proses perkara pidana sama sekali tidak bergantung kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara pidana itu, ya, atau tidak tergantung kepada perjanjian atau kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, melainkan terjadinya proses perkara pidana atau tidak itu sangat bergantung kepada negara, ya, yang diwakili oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali dalam hal tindak pidana aduan, ya. Jadi dalam perkara pidana, ya, kalau perkara pidana itu adalah tindak pidana biasa atau delik biasa, maka penyelesaian kasus itu dilanjutkan prosesnya ke pengadilan atau tidak bukan bergantung kepada para pihak. Misalnya antara pihak tersangka dan pihak korban, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada negara, yang dalam hal ini negara diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Nah, dalam praktek sering kita temui ada tindak pidana biasa seperti penganiayaan, penipuan, pengeroyokan, dan lain sebagainya yang percabulan itu bisa diselesaikan secara damai. Secara damai berarti kesepakatan antara para pihak di kantor polisi, tetapi sebenarnya kesepakatan para pihak itu bukanlah yang menentukan berhenti atau tidaknya perkara pidana itu, tetapi sebenarnya yang menentukan di situ adalah kebijakan daripada penyidik, ya. Tentunya penyidik akan mempelajari apakah ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, ya. Dari sisi kepastian hukum perkara itu tidak bisa dihentikan. Tapi dari sisi manfaat bagi hubungan baik antara tersangka dan korban, maka suatu perkara pidana yang merupakan delik biasa itu dapat dihentikan atas dasar pertimbangan atau kebijakan dari penyidik atau penuntut umum, bukan bergantung kepada pihak-pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian. Jadi hukum acara pidana itu bersifat imperatif atau memaksa kecuali terhadap tindak pidana aduan. Artinya kalau tindak pidana aduan atau delik aduan seperti persinahan itu terjadinya perkara pidana persinahan atau tidak bukanlah bergantung kepada negara, dalam hal ini penyidik atau penuntut umum, tetapi lebih bergantung kepada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dalam tindak pidana persinahan umumnya adalah istri atau suami, ya. Jadi sifat hukum acara pidana itu adalah bersifat imperatif atau memaksa. Yang berikut adalah kita lihat asas-asas hukum dalam hukum acara pidana, ya. Dalam pengantar ilmu hukum, ya, ataupun dalam pengantar hukum Indonesia, mahasiswa sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum itu, ya. Nah, asas hukum itu adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum dan mendasar dari hukum. Ya, sekali lagi, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum dan mendasar dari hukum, ya. Kemudian dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum, dan selanjutnya dikonkretisasi lagi menjadi peraturan hukum konkret seperti undang-undang atau peraturan lainnya. Jadi tahapan adanya suatu ketentuan peraturan hukum konkret seperti peraturan perundangan itu, dia melalui tahapan adanya asas hukum kemudian dikonkretkan menjadi sebuah norma atau kaidah, dan kemudian norma atau kaidah ini dikonkretisasi lagi atau dikonkretkan lagi menjadi peraturan hukum konkret. Peraturan hukum konkret itu seperti undang-undang atau peraturan perundangan lain, jurisprudensi dan lain sebagainya. Jadi asas hukum itu adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum dan mendasar dari hukum.
Dengan demikian, maka asas hukum dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan di sini adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum dan mendasar dari hukum acara pidana yang telah dikonkretkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, pikiran dasar dari hukum acara pidana, pikiran mendasar, ya, yang menjadi dasar terbentuknya hukum acara pidana dalam bentuk peraturan hukum konkret seperti peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja asas hukum acara pidana? Asas hukum acara pidana antara lain yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya, ya, proses peradilan pidana tidak boleh berlarut-larut, melainkan harus efisien dan efektif serta biaya yang tidak mahal. Ya. Asas ini ya di dalam asas ini kemudian dikonkretkan di dalam peraturan hukum konkret seperti peraturan perundangan, seringkali menggunakan kata segera, ya, segera. Nah, kata segera ini kemudian menimbulkan multi tafsir, ya, sehingga segera ini tidak jelas apakah segera itu 1 jam, segera itu 2 jam, atau segera itu bisa 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, sehingga tidak menimbulkan suatu kepastian. Sebenarnya asas untuk mengkonkretkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan itu tidak perlu menggunakan istilah segera dalam undang-undang, tetapi langsung ditentukan waktu. Misalnya penangkapan 1 kali 24 jam, penahanan 20 hari, dan seterusnya ditentukan supaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesungguhnya di dalam peraturan hukum seharusnya dimuat waktunya secara tegas, tidak hanya menggunakan kata segera, sebab kata segera ini bisa menimbulkan adanya multitafsir. Yang kedua adalah asas oportunitas, ya. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk tidak menuntut seseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Asas oportunitas ini berlawanan dengan asas legalitas. Kalau asas legalitas dalam hukum acara pidana artinya bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut di depan pengadilan oleh penuntut umum. Pengecualian dari asas legalitas dalam hukum acara pidana ini adalah asas oportunitas. Demi kepentingan umum, hak jaksa selaku penuntut umum dapat mengesampingkan suatu perkara pidana. Tentu pertimbangannya adalah berdasarkan kepentingan umum. Apa yang dimaksud kepentingan umum? Ini juga kepentingan umum ini juga masih bersifat abstrak dan belum ada kesepakatan di antara para pihak, tetapi diserahkan kepada pertimbangan daripada penuntut umum. Kalau menurut penuntut umum, kalau kasus ini dilanjutkan akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat atau merugikan kepentingan umum, maka jaksa dapat meniadakan atau mengesampingkan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Tentunya pertimbangan dari penuntut umum juga dapat diuji melalui suatu proses pra-peradilan ke pengadilan untuk diuji oleh pengadilan apakah benar ini demi kepentingan umum dan lain sebagainya. Ini makna daripada asas oportunitas. Kemudian yang ketiga adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Ya. Apa artinya? Asas peradilan yang terbuka untuk umum artinya masyarakat umum boleh menghadiri persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi asas peradilan terbuka untuk umum ini ada pengecualiannya, ya. Bagi kasus-kasus pidana yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, ini dapat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, artinya masyarakat tidak dibolehkan untuk mengikuti jalannya persidangan perkara itu. Itu asas peradilan yang terbuka untuk umum. Kalau asasnya terbuka untuk umum, semua masyarakat punya hak untuk menghadiri persidangan perkara itu.
Kemudian asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Ya. Artinya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tidak boleh membeda-bedakan. Semua orang harus dianggap sama di depan hakim. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, ya misalnya terdakwa dengan jaksa. Di depan hakim terdakwa dengan jaksa itu harus dipandang sama. Tidak boleh membedakan. Ya. Penasihat hukum, panitera, hakim, ya, ini semua harus dipandang sama oleh hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara itu. Kemudian asas tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Ya. Artinya setiap orang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana berhak untuk didampingi dan memperoleh pembelaan dari penasihat. Ini merupakan hak, tetapi dalam tindak pidana tertentu pendampingan atau bantuan hukum ini menjadi sebuah kewajiban. Ya, khusus tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun ke atas, kepada pelaku wajib untuk didampingi. Apalagi kalau 15 tahun itu wajib didampingi. Nah, bagaimana kalau terdakwa sendiri tidak mampu untuk membayar biaya bantuan hukum atau biaya bagi penasihat hukum? Maka ini disiapkan oleh negara. Penasihat hukum itu disiapkan oleh negara kepada terdakwa karena perintah daripada undang-undang atau perintah daripada asas ini. Asas tersangka atau berhak memperoleh bantuan. Kemudian yang keenam adalah asas praduga tidak bersalah. Artinya setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan. Asas praduga tidak bersalah ini sebenarnya berlaku hanya di pengadilan. Artinya pada saat terdakwa duduk di sidang pengadilan, bagi hakim dan setiap orang yang melihatnya tidak boleh beranggapan orang ini sudah salah. Tetapi harus dianggap tidak boleh bersalah, tidak bersalah selama belum ada keputusan, sampai ada keputusan yang menyatakan kesalahannya. Ya. Tetapi berbeda bagaimana di tingkat penyidikan dan penuntutan. Justru di tingkat penyidikan dan penuntutan bukan asas praduga tidak bersalah, tetapi berlaku asas praduga bersalah. Ya. Karena itu maka di tingkat penuntutan dan penyidikan, penyidik dan penuntut umum berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan penyidikan. Kemudian yang ketujuh adalah asas akusator. Artinya dalam pemeriksaan terhadap tersangka harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga tidak dibolehkan menggunakan kekerasan atau paksaan. Asas akusator dianut oleh KUHP. Karena apa? Di dalam KUHP itu juga menganut asas tentang hak memperoleh bantuan hukum, sehingga seorang tersangka itu tidak boleh dipaksa, ya, untuk memberikan keterangan bersifat pengakuan terhadap perbuatan yang ia lakukan. Tersangka itu diberikan hak untuk memberikan keterangan apa saja, ya, keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami. Nah, dia menganut asas akusator, ya, sehingga dia diperlakukan sebagai subjek hukum, bukan sebagai objek dari sebuah pemeriksaan. Nah, asas akusator ini lawan dari asas inkusator. Inkusator itu dianut oleh HR, sehingga pada zaman berlakunya HR penyidik bisa melakukan pemaksaan terhadap tersangka asalkan tersangka dapat mengakui perbuatannya. Nah, ini kan kelemahannya kalau asas ini diterapkan. Jika kemudian tersangka tidak melakukan tapi dipaksa untuk mengakui, maka tidak bisa mewujudkan adanya suatu proses peradilan yang fair dan adil, ya, bagi tersangka. Tapi karena dia hanya KUHP, hukum acara pidana ini sekarang ini menganut asas akusator. Kemudian yang berikut adalah asas pemeriksaan langsung, ya, dan lisan. Artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, ya, itu dilakukan secara langsung dan lisan oleh hakim kepada saksi, ahli dan terdakwa. Ya, itu pemeriksaannya dilakukan secara langsung berupa tanya jawab.
Nah, tentunya di dalam hukum acara pidana masih banyak lagi asas-asas hukum yang berlaku, tetapi dalam kuliah ini saya hanya menyampaikan 8, sisanya mahasiswa bisa membaca referensi untuk menemukan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Yang berikut kita lihat ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Ya. Nah, di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa ilmu yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, ya, untuk melakukan penegakan hukum pidana. Ya. Ilmu yang pertama adalah ilmu logika. Ya. Dalam hukum acara pidana dibutuhkan adanya ilmu logika. Apa itu ilmu logika? Ilmu logika dia berpikir dengan akal budi yang sehat untuk menghubungkan fakta dan hukum. Ya. Di dalam perkara pidana terdapat 2 jenis data, yaitu hukum dan fakta. Hukum dan fakta ini harus dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka logika diperlukan oleh seorang penegak hukum. Nah, ilmu logika ini dibutuhkan oleh hukum acara pidana khususnya dalam tahap pembuktian. Ya, tahap pembuktian. Ya. Tahap pembuktian itu ini tahap yang bersifat menentukan. Ya, bersifat menentukan karena melalui tahap pembuktian ini dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim apakah apa yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak. Ini ilmu logika. Kemudian yang kedua ilmu psikologi. Ya. Ilmu yang berusaha memahami manusia untuk memperlakukannya secara tepat. Ya. Ini digunakan pada tahap pemeriksaan saksi, ahli atau terdakwa. Artinya dengan adanya ilmu psikologi ini dapat diketahui kita harus memahami terdakwa ini seperti apa. Supaya dengan kita memahami sikap tindak daripada terdakwa atau tersangka, maka antara pemeriksa atau penegak hukum dan tersangka atau terdakwa terjalin hubungan yang begitu akrab dan pada akhirnya penyidikan, penuntutan bisa berjalan dengan baik. Ya, misalnya seorang tersangka yang sering dipuji-puji, nah ini harus didekati oleh penyidik sehingga dia dapat mengetahui sikap yang sebenarnya dan dari sikap itu dapat digunakan sebagai senjata untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Ini ilmu psikologi. Kemudian ilmu kriminalistik, ya. Ilmu kriminalistik. Ya. Ilmu kriminalistik suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Ya. Suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Ya. Misalnya apa? Kedokteran forensik. Ya, kedokteran forensik. Untuk diketahui apakah misalnya dalam dugaan kasus pembunuhan dapat diketahui apakah matinya orang tersebut karena tindak pidana atau memang meninggal secara normal. Ya. Atau toksikologi forensik, ya. Ini mempelajari tentang racun. Ya. Ini dapat diketahui apakah meninggalnya orang itu karena racun atau bukan. Apakah makanan itu mengandung racun atau tidak. Ini dibutuhkan oleh hukum acara pidana untuk mengungkap suatu tindak pidana. Atau balistik forensik. Ini untuk memeriksa senjata api. Apakah sebuah besi tua itu masih aktif sebagai senjata api atau tidak? Hanya bisa diperiksa oleh ahli kriminalistik, khususnya balistik forensik, untuk mengetahui senjata itu masih aktif atau tidak. Jangan sampai hanya merupakan sebuah besi tua. Kemudian daktiloskopi, ya.
itu ilmu tentang sidik jari, atau ini sangat dibutuhkan dalam tindak pidana pemalsuan surat, ya, pemalsuan dokumen. Itu diketahui apakah itu asli atau tidak, asli atau palsu. Nah, ini sangat dibutuhkan. Tanpa adanya ilmu-ilmu ini, maka suatu tindak pidana itu sulit untuk terungkap. Kemudian psikiatri, ya, ilmu tentang kejiwaan. Dalam hukum pidana, ya, seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Tetapi kemudian ada orang yang sakit jiwa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi yang menentukan atau membuktikan bahwa orang itu sakit jiwa atau normal itu hanya melalui ahli psikiatri. Dan ini dibutuhkan dalam hukum acara pidana. Kemudian kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau bagaimana cara pemberantasannya. Ya. Jadi untuk memberantas tindak pidana harus diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Misalnya tindak pidana korupsi. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi pada umumnya adalah kelemahan pada tim pemeriksa barang dan jasa. Tim pemeriksa barang dan jasa ini punya pengetahuan hanya melalui pelatihan 6 bulan. Yang kemudian bidang keahlian ilmunya adalah misalnya bidang peternakan, tetapi dia diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jalan raya. Apakah jalan raya ini sudah sesuai atau belum? Padahal itu kewenangan teknik. Sehingga kemudian ketika melakukan pemeriksaan, dia tanpa pengetahuan yang lengkap, dia menyatakan pekerjaan ini sudah lengkap. Dan dasar pemeriksaan itu kemudian pengguna barang, ya, pengguna barang itu kemudian mencairkan uang proyek itu. Nah, ini kemudian timbul adanya korupsi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah pemeriksaan sesuatu pekerjaan pemerintah, jasa barang atau jasa pemerintah itu sudah 100% atau belum, dibutuhkan ahli yang independen. Umumnya jaksa membuktikan suatu pekerjaan proyek itu 100% atau tidak menggunakan ahli teknik dari perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu untuk mencegah korupsi, maka seharusnya pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebelum pencairan anggaran 100% harus bukan menggunakan tim WHO, tapi menggunakan tim independen dari perguruan tinggi yang biasa dipakai oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan apakah pekerjaan itu 100% atau belum. Dengan adanya menggunakan tim independen ini dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Dan demikian, ya, kuliah hukum acara pidana untuk dalam materi pendahuluan ini ada materi tentang pengertian hukum acara pidana, kemudian sifat hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, dan ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang penegak hukum dalam hukum pidana. Dan kuliah selanjutnya baru akan diberikan melalui penyampaian